Halo teman-teman, welcome to update IHSG dan juga 3 saham pilihan ya. Hari ini kita highlight untuk IHSG itu kita sudah mencapai area all time high baru ya, 7.600 sudah hit. Nextnya gimana? Koreksi ataukah kita bisa lanjut naik ke 7675? Nanti kita akan coba bahas ya. Ada 3 topik saham utama hari ini, yaitu ada SMDR, Java, dan PGO sesuai request teman-teman. Untuk SMDR sendiri highlightnya apakah ada peluang re-entry ya? Untuk kita bisa following the trend. Lalu Java sama area entry yang ideal itu dimana nanti kita akan juga bahas. Dan yang ketiga ada PGO ya. PGO ini tipikal saham yang sideways dan juga lemot ya. Apakah menarik untuk kita watchlist jangka waktu pendek sampai medium? Nanti kita akan bahas ketiganya secara berurutan seperti itu. Yang pertama kita akan coba cek dulu ISG ya. Kita bahas weekly dulunya. Weekly-nya overall good ya, so far so good. Kita close dengan candlestick Marubozu meskipun ada rejection kecil ya, enggak masalah ya. Memang kita setiap kali kenaikan selalu ada tekanan seller yang coba masuk. Tapi ya overall selama masih di atas 50%, so far masih oke lah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan seperti itu. Kita lihat ini koreksinya cuma 38 lah sampai 40% ya dari topnya. Jadi ya cukup oke lah, cukup ideal untuk ISG masih bisa melanjutkan kenaikannya di minggu ini. Nah ini kita lihat ya 38 bahkan nggak sampai ya, mungkin cuma 23-25% lah dari topnya. Jadi overall masih oke untuk kita bisa following the trend ya untuk ISG-nya. Apalagi kalau kita coba cekkan dengan red foreign ya, inflow, kita overall mengalami inflow secara beruntun ya. Selama beberapa minggu terakhir, di daily-nya lebih jelas lagi, kita ketika retracement naik ke atas ini diikuti dengan inflow yang sangat masif ya. Kita nggak ada outflow sedikit pun. Meskipun sempat beberapa hari tertahan, inflow-nya nggak begitu besar, tapi overall kita mencatatkan inflow yang cukup signifikan di daily time frame-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Once kita mencapai area bottoming di tanggal 5 Agustus, setelah itu kita inflow langsung lanjut naik ke atas untuk inflow marketnya. Seperti itu. Hanya saja yang perlu kita coba waspadai di sini bahwa IHSG kita ini at some point ya di 7.600 kita agak kesusahan untuk kembali tembus naik menuju area 1272 Fibonacci kita seperti itu. Jadi kemarin sempat saya infokan ketika valid swing high, ini validasi kita untuk lanjut all time high. Dia harus tembus dari 7.600 dan kemarin itu hit ya 7.600 dengan candlestick bagus dan volume yang cukup kencang. Hari ini kita koreksi ke bawah lagi ya, tapi hari ini kita mengalami tekanan jual kembali. Lalu apakah kita bisa koreksi ke bawah ya, dan apakah sekarang masih ideal untuk kita buy di market? Menurut saya teman-teman bisa coba pantau untuk validasi low kita, itu ada di sekitaran 7484 atau 7485 seperti itu. Ini untuk validasi low ya. Apabila nanti IHSG tidak mampu mempertahankan area situ, besar kemungkinan kita akan retracement lagi melanjutkan ke 7300 sampai 7350 untuk jangka waktu pendeknya seperti itu. Karena di 7300 sampai 7350 ini ada area trendline yang menurut saya perlu untuk direvisit lagi ya. Kita setelah membentuk higher high higher low dan kita belum melihat ya adanya retracement ke bawah. Ini pullback idea ya menurut saya ke 7350 itu merupakan hal yang bisa kita pertimbangkan untuk mencari entry buy atau menambahkan posisi yang lebih banyak di sana. Seperti itu untuk saham-saham. Tapi apakah kita tertahan di area 7600? Menurut saya masih terlalu dini ya kalau kita untuk mengatakan, karena ini kita belum valid swing buy juga untuk sekarang ya. Kita masih inside bar untuk hari ini. Jadi besok itu akan jadi penentuan kita apa kita tidak mampu bertahan ataukah kita masih bisa lanjut seperti itu. Untuk sementara view saya masih sama. Kita masih berpeluang naik ke 7675 dalam jangka waktu pendek karena ini sudah tinggal berapa persen lagi yang naik ke atas itu. Sekitar 1,5%. Jadi harusnya nggak begitu susah lagi untuk kita bisa mengejar menuju Fibonacci 1272 seperti itu. Itu aja ya dari IHSG, semoga bisa membantu untuk pertanyaan teman-teman semua. Next kita akan coba bahas dari SMDR. Ini sudah sempat saya infokan di grup Discord ya untuk SMDR. Saya infokan waktu kita masih di sini kurang lebih ya. Kita masih berada di bottom 306-308. Saya infokan ini menarik untuk di watchlist ketika dia tembus dari 328 dan once dia masuk 328 kita sudah sempat untuk profit sempat 15% ya.
Meskipun memang ini masih belum masuk area taking profit kita. Taking profitnya 390 sampai 380. Ini merupakan area taking profit ya yang ideal. Menurut saya apakah menarik untuk kita bisa coba perhatikan ya ketika dia koreksi? Menurut saya iya, ketika dia koreksi sampai kembali ke area 328 bahkan masuk lagi ke area kotak box ungu, ini bisa teman-teman coba watchlist atau perhatikan lagi ya, baik secara fundamental maupun teknikal dan inflow-nya seperti apa. Karena kita lihat inflow-nya so far sih biasa aja ya. Kita lihat coba tarik dari tanggal 5 Agustus. Di tanggal 5 Agustus ini kita lihat inflow-nya big akumulasi ternyata ya. Sepertinya yang menggerakkan market bukan foreign ya, dari institusi lokal. Jadi kita lihat dari tanggal 5 ya, semenjak bottoming sampai ditarik naik ke atas ini kita mengalami big akumulasi yang lumayan signifikan dengan average rata-rata 348 sampai 350. Harga sekarang surprisingly kita sudah berada di area rata-rata mereka dari big playernya ya. Big player masuk 15 miliar kurang lebih 348 sampai 350. Untuk outflow-nya sih nggak terlalu besar menurut saya, jadi bisa dicoba pertimbangkan untuk perhatikan ya ketika dia nanti koreksi di bawah 348 seperti itu. Karena harga rata-rata kalian kalau kalian entry lebih murah daripada harga big player-nya seperti itu ya. Kita lihat area ideal buy-nya 330 sampai 317. Jadi teman-teman bisa perhatikan dua area tersebut. Apabila teman-teman tertarik ya dengan SMDR, karena SMDR view untuk long term sih kita lihat ada potensi untuk major reversal di sini ya. Kita lihat ini konsisten lower high lower low dan sekarang dia sudah berpotensi untuk membentuk inverse head and shoulder untuk pembalikan arah. Dengan target jangka panjangnya sih pasti bisa naik ke atas ya kalau dia nanti berhasil untuk breakout dari 390 bahkan 400. Seperti itu untuk SMDR. Lalu yang kedua kita coba cek Java. Request teman-teman untuk Java. Nah, kita punya 3 area entry ya ketika koreksi untuk Java. Java ini area pertama. Ini merupakan area resisten become support ya di sini. Support, resist, dan ini berpotensi sebagai area supportnya. Apabila area ini nanti kita lihat ya sudah sempat untuk konsolidasi beberapa hari di sana untuk Java, apakah menarik untuk di watchlist? Tentu saja menarik ya. Tapi apakah entry? Menurut saya apakah ini area ideal untuk kita entry? Sebenarnya dengan dengan target yang ada di sekitar 1800 sebenarnya kurang begitu ideal ya kalau teman-teman mau entry. Kita punya risk to reward 1:1 soalnya. Jadi akankah lebih baik kalau teman-teman coba cicil misalnya 1550 sampai 1450 dan 12.300 ini bisa jadi area yang cukup oke lah untuk di watchlist. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. 1450, 1300 dan juga 1550. Jadi teman-teman bisa coba spare 3 area watchlist ya kalau teman-teman tertarik. Dan yang pasti semakin bawah porsinya juga tentu saja semakin besar ya, bukan besar di atas kecil di bawah. Nanti average-nya nggak ideal gitu ya. Karena memang Java ini juga ada tanda-tanda kita early reversal juga ya di sini. Weekly time frame-nya lower high lower low, kita lihat konsisten sampai pada satu titik dia membentuk higher high yang baru. Nah, kita masih menunggu apakah dia nanti bisa retracement untuk membentuk higher low untuk koreksi ke bawah. Nah, itu kita masih tunggu ya, karena memang momentumnya masih sangat kuat sekali untuk sekarang. Teman-teman juga bisa lihat ya untuk inflow market kita overall nggak ada outflow sama sekali ya dari foreign-nya. Ini inflow terus gitu ya. Jadi kalau kita mau nawar agak pelit ya agak sebegitu susah kayaknya ya. Secara rata-rata, harga rata-rata saya tarik dari 2 bulan 1625 sampai 1600. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, 1625 sampai 1600 ini merupakan harga rata-rata average dari big player-nya ya, ada 200 miliar yang ada uang di sana gitu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan harga 1560, otomatis harganya teman-teman, harga beli teman-teman itu sudah kurang lebih murah sedikit lah daripada average mereka. Makanya kita lihat ya, kalau kita bisa membacakan money flow di sini ya, kita tahu harga average big player-nya dan kita bisa kalkulasi ya apakah area sekarang ini murah atau tidak ya untuk kita bisa entry itu.
Saya sih jujur gak ada exposure di sini ya, karena saya kurang suka ya kalau naiknya terlalu tinggi. Saya sukanya diskon-diskon gitu. Jadi 14.50 mungkin tertarik sedikit lah ya. 1.300 is best deal for me gitu. 1.550 I think kurang begitu oke ya, masih banyak saham yang menarik untuk di watchlist. Meskipun memang dia 2 kali ya bertahan di area moving average 50-nya. Kita lihat 2 kali dan dia langsung terpantul gitu ya. Ada potensi 1.800 ini akan menjadi the end of wave pertama ya. Kita lihat ini potensinya ada wave pertama rally ya. Kita lihat ini bentar ya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan ini potensi untuk wave 5 ya, untuk wave yang terakhirnya sebelum kita masuk major correction dari subwave besarnya ya, untuk menuju ABC correction seperti itu. Overall masih bisa teman-teman follow up kalau teman-teman tertarik untuk Java ya. Disclaimer on juga ya, teman-teman harus analisa ulang lagi apakah menarik ya secara fundamental dan juga money flow seperti biasanya gitu. Lalu yang ketiga PGO ya. Untuk yang PGO-nya kita coba cek untuk saham PGO ini, saya katakan ini sideways ya. Sideways ini kenapa? Karena untuk PGO kita lihat kalau teman-teman hold dari bulan Desember 2023 sampai sekarang, which is itu sudah sekitar 260 hari, kita nggak kemana-mana gitu ya overall. Apakah harga sekarang sudah disupport itu menarik? I think kita masih belum ada buyer yang cukup konsisten di sini, jadi harga masih sideways di situ-situ aja ya, padahal kita sudah berada di support 3 hari ke belakang. Menurut saya lebih baik kalau teman-teman tunggu untuk valid swing low dulu di sini untuk bisa naik lagi ke 1.300-an at least, atau teman-teman bisa tunggu untuk fake out-nya ya seperti ini. Ketika dia fake out dan juga membentuk hammer di sekitar 1.100-an, teman-teman bisa coba pertimbangkan mendapat harga yang lebih murah di sana, kurang lebih seperti itu untuk 5% ke bawah ya. Karena kalau kita lihat secara overall untuk PGO ini masih dalam satu konsolidasi range yang huge ya, sangat besar. Jadi ketika breakout pastinya nanti akan lumayan kencang untuk kenaikannya. Tapi ya ketika konsolidasi sih ya seperti ini, teman-teman harus sabar dulu untuk menunggu untuk PGO seperti itu. Buat yang nggak sabar sih menurut saya jangan terlalu mencoba exposure di saham ini, karena kita nggak tahu ya bottomnya itu bisa sampai di harga berapa. Dan juga harga sekarang masih cukup tanggung untuk kita bisa mendapatkan koreksi yang murah seperti itu. Secara Fibonacci sendiri saya coba lihat 1100 itu merupakan area good deal ya untuk kita coba mencari exposure di sana. Kalau harga 1175 masih belum menurut saya untuk sekarang. Jadi teman-teman bisa coba pertimbangkan lagi. Buat teman-teman yang percaya support yang ada di sekitar 1175 ya, teman-teman bisa coba tunggu untuk valid swing lah at least ya. Jangan sampai teman-teman entry lalu harga dibawa turun lagi, nanti panik seperti itu. Itu aja ya saran dari saya. Teman-teman harus analisa ulang ya. Disclaimer on, saya lupa tadi ya di awal bahwa semua video yang kita sampaikan di sini, semua analisa yang kita berikan ini hanya merupakan edukasi ya, bukan merupakan sinyal beli maupun jual. Jadi teman-teman perlu untuk analisa lagi secara mandiri semuanya seperti itu. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis dan see you next video. Bye bye.